Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Nu Amoria Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Selalu oke ya tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini berjumpa lagi dengan saya Nuning Eka Octavia dari Jaringan Cemara Tulung Agung. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya bagaimana saya bisa masuk menjadi nominasi top bonus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabatku dimanapun Anda berada sudah menyempatkan untuk menyimak live perform saya pada kesempatan pagi kali ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti akan bermanfaat untuk perkembangan bisnis kita di kemudian hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk kita sama-sama membahas tentang top bonus hari ini? Kalau sudah siap, mari kita membahasnya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kalau membahas soal top bonus atau tentang perbonusan, jangan lupa kita wajib dengan konsep C kali O sama dengan B, atau jaringan dikali omset sama dengan bonus. Nah, jaringan di bisnis debt itu memiliki 3 bonus yang dimulai dari NDB, kemudian NBB, dan selanjutnya yang terakhir adalah NLB. Untuk omset, satu-satunya bonus yang bisa memberikan omset buat kita itu adalah bonus PSP. Jaringan dikali omset sama dengan bonus. Jaringan besar kuat, omset juga bagus, maka bonus kita juga akan signifikan bertumbuh dan bertumbuh. Oke, kita ketahui di bisnis debt bahwa omset ini bersumber dari penjualan dan pemakaian kita pribadi ditambah dengan penjualan dan pemakaian dari tim kita. Di sini hanya menyumbang 20% maksimal, teman-teman. Kemudian di jaringan ini ada 3 tadi, NDB, NBB, dan NLB. 3 bonus di sini di total maksimal itu menyumbang 60% bonus kita. Dari 60 dan 20 di PT Debt memfasilitasi bonus maksimal adalah 80% dari PV bonus maksimal atau setara dengan 40% payout bonus atau bonus yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan aturan pemerintah. Alhamdulillah ya teman-teman, perusahaan kita sudah bagus. Kemudian bonus yang kita terima pun juga disesuaikan dengan aturan pemerintah. Jadi kita akan aman di kemudian hari. Tidak akan ada masalah maupun hambatan di kemudian harinya. Nah, untuk memperoleh 4 bonus di PT Duta Aero Persada, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah gas, PSB, maksimal. PSB maksimal adalah personal sales bonus atau pembelanjaan secara pribadi, pemakaian maupun pemasaran secara pribadi. Dalam 1 bulan kita bisa maksimal 180 PV. Apa saja yang saya lakukan ketika saya harus setiap bulannya mewajibkan diri untuk bisa PSB maksimal? Yang pertama, saya harus memakai sendiri. Kemudian tidak hanya saya, namun keluarga saya ajak untuk sama-sama memakai. Kita bayangkan ya, ada saya, ada suami, ada ibu mertua, ada bapak, ada anak. Dan semuanya pasti tidak hanya cukup dengan beauty bar. Namun saya juga memakai beauty plus bar dan itu per bulan. Otomatis 30 PV minimal bisa saya capai hanya dengan pemakaian pribadi saya sekeluarga. Kemudian tidak hanya itu, kalau saya dan keluarga sudah top untuk memakai, maka hasil kami sekeluarga bisa untuk personal branding. Nah, personal branding ke masyarakat sekitar. Oh, ternyata ada perubahan
perubahan yang bagus. Ibu fleknya mulai menipis, kemudian suami bopengnya juga mulai tipis dan cerah wajahnya, seperti itu. Kemudian yang pertama setelah saya mau pakai, saya juga yang kedua memasarkan teman-teman. Saya memasarkan ke orang-orang yang sudah saya kenal. Kemudian terutama satu domisili juga. Jadi dimulai dari tetangga, kemudian saudara-saudara dekat, kemudian ada lagi kenalan-kenalan kita, teman-teman kita, seperti itu. Dan hal itu pun saya ajarkan kepada generasi satu saya, sehingga kita sama-sama bisa mendapatkan PSB masing-masing. Kemudian ada demo produk juga yang saya lakukan. Jadi demo produk di sini saya tidak serta-merta hanya menggunakan beauty bar ataupun beauty plus bar atau pasta untuk demo busa pada acara debus sehari-hari. Namun saya menggunakan beberapa stok produk-produk yang saya pakai untuk saya demokan. Jadi misal saya punya prospekan, saya datang ke rumahnya, nanti saya bisa menggali datanya dulu, apa produk apa yang dipakaikan. Nah, misalkan beliau keluhannya flek, nah berarti yang saya bawa kemudian ada cleanser, toner, beauty plus, kemudian sama eksfolian. Nah, itu ada produk-produk bukaan yang saya gunakan langsung biar si calon customer ini bisa merasakan, seperti itu. Lanjut, setelah demo produk, saya menggunakan teknik O2O. Jadi misalkan online to offline ataupun sebaliknya offline to online. Jadi supaya terus berkesinambungan dan ada follow up yang baik gitu. Kemudian yang terakhir untuk teknik PSB maksimal, jangan sampai lupa kita menggunakan 2 T-G2 closing customer yang saya bahas di sesi pertama top seller ketika saya awal Oktober kemarin presentasi. Jadi persiapan diri juga harus, persiapan calon konsumen juga harus dilakukan supaya nanti hasilnya mantap gitu. Untuk yang kedua, kalau kita sudah bisa mendapat PSB maksimal, jangan lupa untuk bonus kedua itu ada ciptakan NDB dalam bonus kita. Kita ketahui bersama teman-teman ya, NDB adalah Network Development Bonus. Nah, bonus tentang pensponsoran. Nah, bonus pensponsoran ini saya dapat itu biasanya dari konsumen-konsumen saya yang sudah loyal. Kemudian saya anjurkan beliau-beliau dengan pemilihan tersendiri ya, ada kualifikasinya. Saya memilih seperti itu, kemudian mereka saya sponsori untuk menjadi partner bisnis. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana biar mereka tetap bisa eksis, punya PT, kemudian bisa juga memasarkan. Yang pertama saya lakukan adalah jalin chemistry atau kedekatan dan gali juga strong way. Karena kedekatan kita dengan generasi satu itu sangat menunjang perkembangan mereka. Kemudian strong way yang sangat kuat mendasari beliau bisa terus berproses dan bertahan di bisnis Amorea. Jadi dua hal tersebut sangat penting gitu. Selanjutnya, setelah saya menjalin chemistry dan strong way dari generasi satu saya, nah saya membudayakan one day one PT. Nah, one day one PT di sini artinya adalah dalam satu hari kita menginput PT. Tapi artinya di sini adalah beliau-beliau tersebut saya ajarkan untuk sering-sering menginput PT, bukan setiap hari dan bukan hanya di tanggal 1 bulan berjalan. Jadi setiap kali belanja beliau juga langsung input PT. Kemudian hanya menyisakan beberapa PT juga di awal bulan untuk persiapan Starpo. Jadi tetap berlatih untuk tidak menandon PT. Seperti itu. Dan itu pun juga saya anjurkan ke generasi satu saya supaya mereka juga melatih di generasi kedua saya dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian saya juga menganjurkan beliau untuk memahami input PT tidak perlu menandon, itu artinya demi kelancaran beliau-beliau untuk naik level. Nah, karena di bisnis debt itu naik level juga butuh
poin, misalkan dari diamond ke double diamond saja 11.000. Jadi bagaimana biar teman-teman di bawah saya juga bisa menyusul saya. Makanya saya juga anjurkan beliau-beliau untuk selalu one day one PT untuk menunjang kenaikan level beliau-beliau. Selanjutnya, dalam mendapatkan NDB, saya juga mendampingi mereka untuk pola ABC maupun OPP. Nah, OPP dan pola ABC di sini juga sering saya lakukan bersama mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian lanjut ke bonus ketiga. Optimalkan NBB. Bonus ketiga ini adalah bonus paling penting. Paling penting pertama ya, nanti ada yang kedua. Kemudian paling penting pertama di sini yang perlu kita besarkan selain di bonus PSB dan NDW, teman-teman. Jadi ketika saya ingin dan tim saya ingin mendapatkan NBB yang luar biasa, saya dan tim itu sama-sama belajar bagaimana untuk menyeimbangkan kaki. Kita ketahui ya, di bisnis step itu adalah sistem trinary 3 kaki yang dikompres menjadi binary atau 2 kaki dalam pencairan bonus. Jadi saya dan mereka, saya mengajarkan ke mereka untuk menyeimbangkan kaki-kaki tersebut. Bahwasanya placement atau penempatan pun mereka juga harus memahami apakah member baru akan ditaruh di kaki kuat atau di kaki lemah. Dan yang benar adalah kita taruh di kaki lemah. Kemudian kita juga aktivitas, teman-teman. Aktivitas juga beracuan di kaki kuat. Jadi misalkan kaki kuat melakukan aktivitas 2 kali, maka kita di kaki lemah harus melakukan aktivitas maupun pendampingan 3 kali lipatnya. Jadi misal di kaki kuat 2 kali, di kaki lemah kita adakan aktivitas sebanyak 6 kali. Selain itu teman-teman, saya juga berusaha, teman-teman saya juga berusaha untuk mencetak sebanyak-banyaknya leader di masing-masing kaki. Ada kaki kecil, ada kaki sedang, ada kaki besar, dan kesemuanya harus minimal ada leader yang terbentuk dari sana. Supaya apa sih fungsinya leader yang terbentuk di sini? Supaya kita lebih mudah dalam menghandle mereka di lapangan, mewujudkan dream-dreamnya mereka juga di lapangan. Itulah fungsi dari leader di masing-masing kaki. Kemudian adapun aktivitas yang saya lakukan pada waktu pembentukan optimalisasi NBB itu adalah home sharing dan business sharing. Jadi ketika saya bikin aktivitas di kaki kuat, misalkan business sharing, kemudian kaki-kaki lemah saya juga saya ajak untuk mengikuti acara tersebut. Begitupun sebaliknya. Oke ya, kita lanjut ke bonus keempat. Maksimalkan NLB. NLB di sini adalah Network Leadership Bonus. Bagaimana kita menciptakan leader-leader di jaringan dan mereka juga bisa mencetak leader-leader kembali di jaringan mereka. Nah, bisnis yang keempat ini adalah bisnis terbesar kedua dan paling besar tanpa batasan ya di bisnis PT Duta Elok Persada. Apa saja yang saya lakukan di sini? Yang saya lakukan di sini adalah role model. Jadi saya membuat saya dan tim saya menjadi role model di tim mereka masing-masing. Yang sering saya lakukan adalah saya mengangkat testimoni pemakaian produk maupun testimoni aktivitas maupun hasil bisnis dari mereka sehingga mereka menjadi lebih semangat seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah upgrade KSA. Nah, ini yang paling penting. Ketika saya melakukan upgrade KSA dengan mengikuti acara-acara yang pusat berikan, seperti acara di Surabaya, di Malang, di Jawa Tengah, ataupun di Jakarta, nah saya hadir
Dan tidak saya sendiri, namun saya membawa serta mereka untuk sama-sama mengupgrade KSA kita. Dan yang paling mendasar yang kami lakukan adalah kami berangkat punya visi dan misi. Bahwasanya kita ngilmu di perusahaan, di acara-acara yang diselenggarakan perusahaan, dan kita kembali harus bisa menyalurkan ke downline kita. Jadi efek dari upgrade KSA, kita di lapangan mampu membuat aktivitas serupa yang bisa menunjang perkembangan KSA downline kita. Kemudian Starpo. Nah, percuma ya jaringan kita besar, jaringan kita dalam, namun kita Starpo-nya tidak sesuai dengan standar. Nah, kalau kita hanya sampai kedalaman 5, Starpo 1 box saja sudah cukup. Kalau kedalaman kita sudah sampai 15, jangan eman, jangan irit untuk input 180 PV di tanggal 1. Itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk menunjang bonus NLB saya itu adalah support team. Support team ini saya lakukan ada 3 teman-teman. Dalam bentuk fasilitas, kemudian dalam bentuk reward, dan dalam bentuk kehadiran. Nah, fasilitas yang saya gunakan adalah stok produk. Jika mereka acara, kemudian stoknya kurang lengkap, saya siapkan stok yang siap di display. Ataupun stok yang sudah siap dipergunakan. Kemudian ada LCD dan mobil hasil bonus Amorea. Alhamdulillah bisa kita gunakan untuk aktivitas bersama-sama. Kemudian reward. Misalkan tim saya ada yang lolos promo luar negeri, saya tidak artinya saya juga berbagi kepada mereka sebagai bentuk apresiasi juga, bahwasanya mereka sudah berhasil membuat pencapaian sebuah prestasi. Kemudian kehadiran, jauh maupun dekat, saya selalu menyempatkan hadir buat mereka. Meski yang penting dalam kehadiran tersebut, saya tidak ada jadwal yang bentrok dengan jadwal yang sudah ada sebelumnya. Usaha ataupun ikhtiar lahir sudah maksimal kita lakukan. Yang terakhir, jangan lupa ikhtiar batin, mendekat kepada Allah, kemudian juga sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Itu teman-teman. Jadi di Business Deck sangat mudah sekali kita lakukan. Bonus-bonus juga sangat mudah sekali kita dapatkan. Berbicara soal bisnis teman-teman, naik turunnya bonus adalah hal yang lumrah dan bukan suatu kegagalan. Tidak ada orang yang gagal di Business Deck. Yang gagal adalah orang-orang yang memilih untuk menyerah. Kita semua adalah orang yang hebat, mampu bertahan di Business Deck sampai hari ini. Meski pandemi memporak-porandakan ekonomi negeri, namun PT Deck tetap baik kepada kita, tetap mensupport kepada kita. Tidak pernah ada PHK. Bonus ditransfer tepat waktu. Bonus tetap cair. Promo produk, promo edukasi tidak ada hentinya. Inovasi produk baru, metode aktivitas baru yang tidak akan kita dapat di perusahaan yang lain. Bila kisah lain pernah memenangkannya, maka kisah kita bertahan di Business Deck juga patut diperjuangkan. Kesempatan terbuka lebar untuk kita, tetap semangat, tetap bertahan, jangan menyerah. PT Deck, top one, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.